Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pinkan Galuh Chandra Kirana Rostoftian dari kelas 2 AIA 3 dengan nomor NIM 2113100004749. Di sini saya akan memaparkan tentang materi SKI kelas 9 MTS dengan pembawaan materi yaitu Sejarah Islam di Indonesia. Sebelum kita memasuki dan menyelam lebih dalam materi tersebut, kita akan berkenalan dengan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu tentang kompetensi inti, di mana kita akan belajar tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, yaitu menunjukkan perilaku terpuji secara efektif. Dan yang ketiga, menganalisis dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang iptek, seni budaya, terkait fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dan yang ketiga, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Dan kita akan lanjut kepada kompetensi dasar, yaitu menghayati kewajiban berdakwah dan dengan cara yang santun untuk setiap muslim. Yang kedua, menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Baik, di sini kita akan mulai memasuki materi pertama kita, yaitu tentang kondisi Indonesia sebelum Islam masuk. Terdapat beberapa aspek yang akan kita bahas mengenai kondisi Indonesia pada zaman dulu sebelum Islam masuk ya. Untuk kondisi yang pertama, aspek yang pertama yaitu tentang kondisi sosial budaya. Seperti yang kita ketahui semua ya teman-teman, bahwasanya Indonesia itu memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, dan juga ciri khas masing-masing daerah itu memiliki perbedaan yang sungguh luar biasa yang perlu kita lestarikan bukan? Yang kita pertahankan, dan tersebut merupakan nilai terhingga dari hasil Indonesia loh. Dan yang poin kedua yaitu tentang kondisi agama atau kepercayaan. Dan ternyata sebelum Islam masuk ke Indonesia itu ada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada yang tahu agama atau kepercayaan apakah itu? Iya, betul, yaitu agama dan kepercayaan Hindu, Buddha, dan sebagian penganut Kapitaya atau yang bisa disebut dengan aliran atau kepercayaan yang memuja tentang Sang Hyang Taya yang bermakna hampa atau kosong. Tetapi sedangkan dari orientalisasi itu mengklasifikasikan terdapat kepercayaan dinamisme dan juga animisme yang dianut oleh nenek moyang kita. Adakah yang tahu apakah itu animisme juga dinamisme? Baik, kita akan memaparkan sesuatu ya. Yang pertama, dinamisme. Dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Sedangkan animisme kepercayaan terhadap roh halus. Tak berhenti di situ, dulu itu terdapat masa-masa politik di Indonesia sebelum masuknya Islam. Terdapat kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan Sriwijaya itu mengalami masa kejayaan yang sangat amat ditentukan oleh wilayahnya, yaitu yang tentang maritim, di mana wilayah Sriwijaya itu merupakan jalur perdagangan internasional. Namun masa kejayaan Sriwijaya itu diperparah dengan serangan dari kerajaan Singasari. Dan setelah Singasari berhasil merebut kejayaan Sriwijaya, dan Singasari otomatis berkuasa. Tetapi dapat serangan lagi dari kerajaan Majapahit dengan dikeluarkannya
Sumpah Palapa yang dipelaporkan oleh Gajah Mada Sang Patih Majapahit, yaitu dengan mengeluarkan Sumpah Palapa yang berbunyi memperluas wilayah Indonesia. Namun tak lama Sri Majapahit itu empas karena terdapat sebab yang internal dari kerajaan tersebut. Kita akan memasuki poin yang keempat, yaitu tentang kondisi Indonesia sebelum Islam masuk, yaitu tentang aspek perekonomian. Dulu waktu Islam belum memasuki Indonesia, itu masyarakat tetap berprofesi loh, yaitu ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, beternak, dan lain-lain yang mereka tekuni dengan di bidang perekonomian. Dan tak lupa juga di Indonesia sendiri itu terdapat suku dan budaya yang luar biasa, bukan? Ya, kita akan mengupas tentang aspek kondisi suku bangsa. Kondisi suku bangsa ya, ini yang terakhir, yaitu tentang masyarakat Indonesia dulu itu sudah beragam-beragam dari suku dan juga bangsanya yang menyebar dan juga mendiami dari Sabang sampai Merauke, mempunyai masing-masing corak budaya dan juga suku yang berbeda-beda ya pastinya, yang sangat luar biasa. Dan tentunya hal tersebut menjadi poin untuk kita lestarikan dan juga budayakan tentang budaya-budaya yang ada dalam negeri kita, karena kita sebagai generasi untuk mempertahankan NKRI. Dan sampai di sini adakah yang bisa ditanyakan mengenai kondisi atau aspek Indonesia sebelum Islam masuk? Adakah? Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Adakah sudah tahu apa sajakah faktor yang memasuki Islam ke Indonesia? Baik, kita akan mengupas satu persatu ya. Kita bisa memaparkannya dan juga melihat faktor tersebut karena kita juga merasakan saat ini, yaitu tentang aspek perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan juga politik. Kita akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari perdagangan dulu ya. Iya, kenapa bisa perdagangan itu menjadi hal masuknya Islam ke Indonesia? Itu karena letak geografis Indonesia itu sangat strategis di jalur perdagangan internasional, sehingga saudagar-saudagar dari luar negeri, dari Timur Tengah, Eropa, Cina, Gujarat itu bermukim di Indonesia untuk berprofesi sebagai pedagang. Dan faktor yang kedua yaitu tentang perkawinan, di mana saudagar-saudagar, terus para pedagang atau dari ulama itu sangat berpotensi sekali tentang ilmu-ilmu mereka tentang Islam. Jadi status mereka sosial juga lebih tinggi dari pribumi masyarakat Indonesia sendiri. Hal tersebut yang sangat mengakibatkan yaitu keluarga bangsawan yang ada di Indonesia menjodohkan atau memanfaatkan situasi tersebut untuk saling menikah, di mana hal tersebut akan mengakibatkan para pengikut masyarakat setempat akan mengikuti para raja mereka untuk memasuki agama Islam. Dan yang ketiga yaitu tentang pendidikan. Proses penyebaran Islam melalui pendidikan juga dilakukan oleh para saudagar-saudagar juga ulama dulu, yaitu dengan mendirikan pesantren, dan di mana dulu dibimbing oleh para kiai atau ulama, dan setelahnya itu akan dibuat untuk berdakwah nantinya, dan itulah menjadi penyebarluasan agama Islam melalui pendidikan. Dan yang keempat yaitu tentang seni budaya. Iya, karena seperti ulama, saudagar itu dari luar itu terdapat memiliki kesenian, di mana Islam itu tidak mengharamkan seni, karena seni yang dipakai untuk di Islam sendiri itu untuk penyebaran agama Islam di Indonesia yang dimodifikasi dengan ajaran-ajaran Islam tersendiri. Dan tentang tasawuf, adakah yang tahu? Kita lanjut ya, yaitu tentang ilmu tasawuf yang diajarkan oleh para sufi terdahulu itu
mereka sudah mengenal Indonesia, di mana Indonesia itu telah menganut agama Hindu, Buddha yang masih menganut kepercayaan, animisme dan juga dinamisme. Nah, hal tersebut itu disesuaikan oleh para sufi dengan menggabungkan antara budaya Islam dan juga tentang Hindu, Buddha dan dinamisme, animisme tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu tentang politik. Ada yang tahu kenapa politik menjadi hal yang memasuki Islam ke Indonesia? Ya, karena pengaruh politik yang diprakarsai oleh kerajaan-kerajaan tersebut itu sangat sangat membantu sekali tersebarnya agama Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara positif seperti Samudra Pasai itu menarik penduduk kerajaan untuk memeluk agama Islam. Seperti itu teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan untuk terkait materi masuknya Islam ke Indonesia? Nanti bisa ditanyakan di akhir ya. Nanti kita akan memberikan diskusi.